Selamat pagi anak-anak. Pagi, teacher. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Sehat. Oke, apakah hari ini ada yang absen? Tidak, Semua hadir? teacher. Semuanya hadir. Oke, semua hadir. Baik. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan pejamkan mata. Close your eyes. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Tarik nafas yang dalam. Om. 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 Om Sahana Wawatu Sahana Bunatu Saha Wiryam Karwa Wahai Tejasrina Waditamastu Mawit Wisyawahai. Om Shanti Shanti Shanti. Rasakan tangan tempel di kedua mata. Oke anak-anak, seperti yang teacher sampaikan minggu lalu, kita hari ini akan belajar berkaitan dengan materi perbandingan. Nah, secara spesifik kita akan belajar perbandingan senilai. Nah, hari ini teacher akan sebelumnya itu akan memberikan ice breaking ya. Nah, sekarang kalian sudah siap belum HP-nya? Sudah, teacher. Sudah. Nah, apa itu perbandingan senilai? Nah, sekarang sebelum kita memahami apa itu perbandingan senilai, nah, mari kita akan belajar berkaitan dengan rasio, ya, konsep rasio. Bisa? Ada yang lain belum? Saya sudah semua? Udah, kita mulai ya. Nah, oke, yang teratas Indira ya. Oke, coba kita bahas. Nah, berapa perbandingan banyak gelas berisi susu dengan gelas berisi coklat? Yang susu berapa? 4. Yang coklat? 6. Berarti kalian bisa membandingkan? Bisa. Berarti bagaimana cara membandingkan berarti? Kita apa lihatnya? Jumlahnya. Iya, jumlahnya ya. Oke. Kemudian ada 6 donat, terdiri dari donat meses, donat gula, dan donat coklat. Berapa rasionya? Rasio dari donat meses dan coklat? Mesesnya berapa di sini? 3. 3. Coklatnya? 1. Berarti? 3. Oke, berarti 3 banding 1 ya. Quiz tadi kalian bisa membandingkan besaran ya. Baik itu besaran banyak berarti apa? Massa ya. Kemudian besaran panjang. Nah, tinggi, rendah, kan gitu ya? Ya. Panjang, lebih pendek. Nah, tadi juga kalian juga bisa mengukur berapa banyak jumlah dari masing-masing perbandingan. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, dari yang quiz tadi kita berlanjut ke di sini ada siswi dan siswa ya, serta guru. Nah, jika kita melihat gambar pada slide di samping, berapakah perbandingan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan? Ya? Dari mana taunya ada 4? Karena ada 4 laki-laki dan 4 perempuan. Oke, baik. Ada 4 laki-laki dan 4 perempuan. Ya, betul ya. Berarti kalian membandingkan dari jumlah dari siswa. Nah, betul ya. Kita bisa lihat bahwa terdapat ada 4 laki-laki dan 4 perempuan. Sehingga perbandingannya menjadi 4 banding
4 ya. Lanjut. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan pembelajaran model problem based learning, artinya kalian diberikan permasalahan, kalian mampu berpikir kritis ya. Berpikir kritis, kemudian bisa menyelesaikan masalah. Sehingga kalian dapat menganalisis masalah kontekstual, kalian dapat menafsirkan masalah, menyelesaikan dan menggunakan berbagai metode untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak hanya satu metode ya. Paham ya? Nah, adapun kegiatan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama sama seperti sebelumnya, kita akan belajar dari permasalahan, kemudian kalian diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok, kalian presentasikan hasil diskusi, kemudian ada kuis dan refleksi di akhir. Nah, sekarang ini permasalahan yang akan kita bahas hari ini terkait dengan gerakan daur ulang barang bekas menjadi barang yang dapat dimanfaatkan kembali, dapat membantu kelestarian lingkungan hidup. Nah, seperti yang kita lakukan setiap harinya ya, mendaur ulang sampah, baik itu sampah plastik maupun sampah organik ya. Nah, di sini kita akan berangkat dari sana, sampah dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat bagi petani, seperti yang dilakukan pada berbagai komunitas di Indonesia. Di Bali ada suatu gerakan namanya Eko Bali, yang kita ajak kerjasama di sekolah ya, yang giat melakukan kegiatan daur ulang. Salah satunya adalah mendaur ulang tutup botol minuman untuk membantu anak-anak sadar akan lingkungan. Nah, untuk setiap 430 tutup yang terkumpul, dana sebesar Rp10.000 didonasikan untuk membantu vaksinasi. Oke, di sana ada angka dan ada besaran. Nah, besaran apa saja di sana? Kemudian di sekolah SMP 1 Bumi, tutup botol minuman dikumpulkan dari siswa dan guru. Lalu disetor ke agen Eko Bali. Jika harga vaksin untuk satu anak Rp20.000, berapakah banyaknya tutup botol yang dibutuhkan untuk mendonasi 30 anak? Nah, ini yang harus kalian selesaikan. Oke, sudah paham tentang masalahnya? Sudah. Nah, sekarang teacher akan bagikan. Oke, kelompoknya sudah ya? Kelompoknya yang kelompok 1 saya bagi Risi, Detu, Indira, Mita. Sudah sama kelompoknya duduk? Sudah. Sudah. Oke. Teacher akan bagikan LKPD-nya. Jadi sekarang setiap anak dapat satu ini biar semua kerja ya. Tapi nanti didiskusikan. Paham? Paham, teacher. Saya nggak ngerti yang ini, teacher. Artinya bagian mana? Apa tuh maksudnya X sama Y dalam persamaan, teacher? Dalam persamaan yang pernah kita bahas di persamaan gimana cara gimana? Ini kan ubahlah permasalahan tersebut ke dalam persamaan X dan Y menggunakan tabel berikut. Tadi kan kalau banyaknya tutup botol, bagaimana kita memperkirakan? Ini kan kalau kamu perkirakan kan kamu hitung masing-masing. Kalau 430 tutup botol, kamu dapat 10.000. Kalau butuhnya 20.000, berarti ini tadi diapakan? Ya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Ya, bagi yang sudah selesai untuk presentasi, boleh disajikan, di foto dulu ya. Nanti teacher tampilkan di sini. Di foto hasil pembahasannya. Oke, silakan kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Indira, Mita, Risi. Memperkirakan banyaknya tutup botol yang dikumpulkan di sekolah tersebut tanpa menghitung satu demi satu. 430 sama dengan 1. 0. Persamaan X dan Y menggunakan tabel berikut. Banyak tutup botol X, banyak anak yang menerima vaksin Y. 430 tutup botol sama dengan 0 anak. Oke, coba yang kelompok lain menanggapi pada bagian yang ini. Silakan Debbie. Dari jawaban saya, 430 tutup botol itu dikali 2 dan hasilnya 860, dan itu untuk biaya satu anak. Karena
430 tutup botol itu kan untuk uangnya 10.000. Nah, biaya satu anak vaksin itu kan 20.000, jadi 430 itu dikali 2. Sebenarnya apa sih maksud dari yang bagian kedua? Coba. Yang bagian kedua itu maksudnya kayak nggak menghitung satu-satu gitu teacher. Berarti apa yang dipakai caranya? Perbandingan senilai. Ah? Perbandingan senilai. Pakai perbandingan senilai ya. Dengan menggunakan fungsi, berarti kita memisahkan bahwa jumlah tutup botol itu adalah variabel X. Ya kan? Fungsinya adalah Y itu adalah jumlah anak, di mana nanti bisa dituliskan dalam bentuk tabel gitu harusnya. Ya, nggak apa-apa, masih belajar kan? Ini dia untuk satu anak dia butuh 860 gitu ya. Berarti untuk 10 anak dia butuh 860 kali 10. Kenapa kali 10? Sama teacher. Sama? Ya teacher. Oke. Kalau sama ini kenapa dikalikan 10? Kelompoknya. Kenapa dikalikan 10? Dikalikan 10 karena ada 10 anak. Ada 10 anak. Oke. Betul? Kalau 10 anak dia butuhnya segini? Maaf, 10.000 Betul? rupiah. Harusnya berapa? Pemecahan masalahnya harusnya dalam bentuk persamaan ya. Berarti harusnya jumlah anak sama dengan berapa? Jadinya anaknya itu 30, terus banyak tutup yang diperlukan itu 25.800. 25.000? 25.800. 25.800. Yes. Y sama dengan 60 kali 60 kali 430, berarti 430 kali X. ya. Oke. Yang lain ada yang beda? Y sama dengan berapa dapatnya? Kelompok 2? Yang berbeda itu yang analisis permecahan masalahnya. Dari kelompok 2 itu X itu sama dengan 60 X, Y itu sama dengan 430 dikali 60. 430 kali 60. 60. Udah Y itu. Iya. Baik. Ya betul ya. Untuk perbandingan senilai, kalau misalkan satuan yang lain itu bertambah, maka yang lainnya juga bertambah. Sebaliknya kalau dia menurun, yang lainnya juga menurun ya. Baik. Oke. Karena sudah waktu. Nah, untuk ininya, untuk kuisnya nanti jadi tugas ya. Oke. Silakan untuk kelompok yang sudah presentasi, silakan duduk. Kita berikan aplaus ya. Oke, thank you ya. Ya, jadi anak-anak, kesimpulan dari perbandingan sendiri adalah jika nilai pada suatu besaran itu naik, maka nilai besaran lainnya ikut naik gitu ya. Begitupun juga sebaliknya jika nilai besaran turun, maka besaran lainnya juga turun. Nah, untuk kuisnya ini kalian silakan kerjakan di rumah sebagai PR. Minggu depan kita bahas PR-nya itu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas berkaitan dengan perbandingan senilai, tetapi kalian nanti menyajikan dalam bentuk grafik gitu. Nah, untuk itu minggu depan kalian harus bawa alat-alat yang lengkap ya, laptop kalau yang punya laptop di rumah dan HP ya. Biar lengkap ya. Nah, jangan lupa nanti setelah kalian mengerjakan tugasnya, tolong diisi refleksinya hari ini. Ya, apa yang menyenangkan, apa yang kalian kesulitan.
silakan disampaikan. Ya, paham? Baik, teacher. Oke, baik. Hari ini kita tutup saja karena sudah waktu ya. Silakan pejamkan mata, tarik nafas. Om Shanti Shanti Shanti.